Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik. Pernyataan tersebut menjadi tonggak bersejarah runtuhnya rezim Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden setelah didera berbagai persoalan pelik. Krisis politik dan ekonomi dalam 6-12 bulan sebelumnya menjadi pemicu kejatuhan The Smiling General itu. 2 hari sebelum mengundurkan diri, Soeharto tampak murung. Kegundahan dan kegelisahan tak bisa disembunyikan dari raut wajahnya yang keriput dimakan usia. Gelombang demo mahasiswa pun terus menuntut Soeharto untuk lengser. Tokoh-tokoh masyarakat serta ulama kemudian diundang Soeharto ke Istana Negara guna membahas kelanjutan nasib pemerintahan yang saat itu dilanda berbagai krisis. Beliau minta pendapat caranya dia mundur. Nah, dari pendapat-pendapat para tokoh itu disarankan Pak Harto itu mundur, langsung mundur. Tapi beberapa tokoh termasuk saya, sebaiknya Pak Harto mundur dengan landing gitu, supaya tidak terjadi dendam politik, ya, supaya beliau turun dengan nyaman, tidak ada permusuhan, tidak ada. Hasil pertemuan hari itu menyepakati ketentuan bahwa pemerintah akan merombak Kabinet Pembangunan ke-7 dan menggantinya dengan Kabinet Reformasi. Mekanisme lain berupa percepatan pemilu pun akan disiapkan dalam 6 bulan ke depan dengan catatan Soeharto tak mencalonkan lagi sebagai presiden. Soeharto legowo mengiyakan hal itu. Kesepakatan itu justru gagal dilakukan karena sehari setelah pertemuan di Istana Negara, mengetahui orang-orang terdekatnya mundur, detik itu juga Soeharto mantap memutuskan untuk melepas jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Mereka yang tadinya memang dibesarkan oleh Pak Harto dan untuk tadinya memang duduk di kabinet, mereka menolak dibentuknya kabinet reformasi itu. Nah, itu yang kemudian membuat Pak Harto langsung mengundurkan diri. Saya kira Pak Harto sangat kecewa waktu itu. Ya, kalau dilihat dari reaksi dari Pak Harto, langsung dia mundur, berarti dia kecewa. Sehingga rencana awal itu tidak diteruskan lagi. Tidak beliau sudah menganggap mungkin ya untuk apa gitu, kira-kira begitu. Orang yang dekat dengan dia, orang yang dibesarkan, yang semua itu sudah berbuat begitu, untuk apa lagi? Karena itu langsung dia mundur. Kalau seandainya Bapak akan masalah kayak begitu. Sebagian besar menteri menyadari bahwa mundurnya Soeharto merupakan satu-satunya jalan agar bisa meredam segala bentuk kekacauan sosial yang terjadi saat itu.
Lengsernya Soeharto juga tidak lepas dari posisi Golkar sebagai mesin politiknya kala itu. Ketika ramai desakan meminta Soeharto lengser, Golkar yang saat itu diketuai oleh Harmoko justru ikut terjangkit polemik di internal mereka sendiri. Hal ini tak lepas karena Harmoko yang merangkap jabatan. Harmoko di satu sisi merupakan penyambung lidah rakyat melalui parlemen, dan di sisi lain merupakan nahkoda dari mesin politik Golkar. Kalau dari sisi kelembagaan Golkar, organisasi Golkar resmi, pengetahuan saya tidak. Yang ada adalah bahwa Pak Harmoko yang juga ada ketua umum Golkar pada waktu itu, dengan adanya tekanan-tekanan dari publik, terutama oleh mahasiswa, akhirnya beliau menyampaikan pernyataan untuk menyelesaikan masalah yang ribut atau yang sulit yang dihadapi pada waktu itu, yang begitu pelik ya. Dia termasuk pimpinan DPR menganjurkan supaya Pak Harto mundur. Tapi oleh tokoh-tokoh Golkar tentu tidak bisa dipisahkan, karena dia juga adalah ketua umum Golkar pada waktu itu. Yang saya dengar pada waktu pembicaraan dengan Pak Harto pernah mengatakan kalau memang rakyat menghendaki saya mundur, ya saya tentu harus memperhatikan suara rakyat, gitu kan. Yang saya dengar juga dikatakan oleh pimpinan DPR, maksud Bapak suara rakyat itu apa? Ya misalnya DPR gitu. Nah, mungkin itu yang membuat inspirasi daripada pimpinan DPR, akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Setelah mereka sendiri bertemu pimpinan itu, bahkan saya dengar mereka juga berdoa, akhirnya kemudian mereka sepakat untuk menyampaikan pernyataan sebaiknya Pak Harto mundur. Di satu sisi, pernyataan Harmoko tersebut menuai pujian dari masyarakat yang merasa diwakili oleh parlemen. Namun di sisi lain, Golkar secara kelembagaan pun mengecam keras pernyataan Harmoko tersebut. Nah, dan itulah yang sebetulnya menjadi awal daripada tuntutan kepada Pak Harmoko oleh internal Golkar supaya mempertanggungjawabkan masalah pernyataan dia itu tentang Pak Harto harus mundur. Karena itu pengetahuan saya juga tidak pernah ada pembicaraan resmi. Itulah menjadi permintaan daripada aktivis atau fungsionalis partai untuk mengadakan rapat yang kemudian bermuara kepada tuntutan diadakannya Munas luar biasa. Yusril Iza Mahendra merupakan saksi lain peristiwa bersejarah tersebut. Yusril lah yang menyusun naskah pidato pengunduran diri Soeharto. Saat itu, Yusril memang bekerja sebagai penulis naskah pidato Soeharto. Pidato terakhir Soeharto saat mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia adalah yang paling berkesan di antara 120 naskah pidato lain yang pernah ditulisnya. Sayang, Yusril tidak dapat memenuhi permintaan wawancara Merdeka.com karena sedang berada di luar negeri. Namun di dalam situs pribadinya, Yusril menjelaskan naskah asli pidato tersebut sudah diserahkan pada Arsip Nasional Republik Indonesia. Berbekal informasi tersebut, Merdeka.com mencoba menelusuri keberadaan dokumen bersejarah itu dengan mendatangi kantor Andri. Dokumen ini menjadi saksi penyerahan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk melanjutkan sisa waktu pemerintahan yang ditinggalkan Presiden Soeharto, sekaligus menjadi tanda peralihan rezim Orde Baru ke era reformasi. Ini merupakan suatu surat yang secara hukum, secara politis, gitu ya, bisa menunjukkan proses bagaimana suatu rezim itu berganti. Karena kalau ini hilang, maka ada sejarah mata rantai yang akan terputus. Nah, contoh yang paling ekstrim adalah ketika kami belum bisa menemukan Super Semar. Arsip Nasional Republik Indonesia memasukkan arsip naskah asli pengunduran diri Soeharto di tempat dengan tingkat pengamanan berlapis. Arsip naskah asli dengan tulisan Soeharto tak mudah diakses siapapun tanpa persetujuan Kepala Andri. Kedudukan arsip ini setara dengan naskah asli proklamasi yang dibacakan Soekarno saat kemerdekaan Republik Indonesia. Andri memperlakukan naskah sejarah ini seperti menyimpan harta karun paling berharga bagi generasi mendatang. Selama 24 jam, pendingin ruangan tak pernah dimatikan.
kestabilan suhu ruangan terjaga, sehingga jika kemudian terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti kebakaran, arsip-arsip tersebut masih bisa diselamatkan dalam waktu 3 jam. Nah, terkait dengan arsip pernyataan pengunduran diri Soeharto ini memang kami simpan pada suatu tempat, di mana tempat itu dia mempunyai kunci itu dengan nomor tertentu. Nah, kemudian setelah nomor tertentu kami masukkan ke dalam brankas. Di dalam brankas itu juga kami menetapkan kunci yang khusus. Jadi ini memang kami perlakukan khusus untuk yang arsip ini, dan juga teks proklamasi kami simpan di situ yang aslinya itu dalam tempat yang sangat-sangat istimewa, ya. Dan suhu di situ juga kami jaga. Detik-detik lengsernya Soeharto juga membuat hubungannya dengan Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie retak. Soeharto meragukan kemampuan Habibie yang bakal didapuk menjadi penggantinya. Tahu diragukan kemampuannya, Habibie pun meradang dan langsung menemui Soeharto di cendana hingga sebuah umpatan keluar dari mulutnya.